Shalom saudara, selamat berjumpa kembali dalam mimbar gemar GSJA Anugerah dan Peniel pada tanggal 11 April 2023. Saudara, mari kita akan belajar bersama-sama di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai ke-18, yang bercerita tentang perjalanan pelayanan Rasul Paulus pada jemaat di Korintus. Saudara, kita tahu bahwa seseorang ketika melamar pekerjaan itu pasti ditanya surat pengalaman kerja atau rekomendasi dari tempat kerja yang lama. Tujuannya adalah untuk melihat pengalaman, untuk melihat sifat, untuk melihat prestasi. Saudara, kalau kita belajar di dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga ini, kita tahu bahwa Rasul Paulus ketika melakukan pelayanan, saudara, penuh tantangan, saudara. Jadi dia banyak sekali tantangan, banyak orang-orang yang meragukan dia karena dia tidak punya bukti tertulis, tidak ada pengakuan secara tertulis. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-1 sampai yang ketiga terlebih dahulu. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Baik saudara, di dalam ayat yang 1 sampai yang ketiga ini kita tahu bahwa Rasul Paulus itu tidak punya bukti tertulis bahwa dirinya banyak memenangkan jiwa baru atau mendapat pengakuan sebagai orang-orang yang terkenal atau tersohor. Tetapi Rasul Paulus mempunyai bukti bahwa dia tetap berkarya, dia tetap setia di dalam melayani Tuhan, dia tetap setia memberitakan Injil firman Tuhan pada jemaat di Korintus, sehingga walaupun dia tidak punya bukti tertulis, walaupun dia sempat diragukan oleh banyak orang karena statusnya sebagai rasul. Karena apa saudara? Rasul Paulus ini tidak secara langsung menjadi murid Kristus, namun Rasul Paulus di sini dia berkarya lewat memberitakan Injil, saudara. Jadi Paulus tetap berkarya melalui karya-karyanya memberitakan Injil. Banyak orang dimenangkan, banyak orang yang ingin ikut Tuhan Yesus, saudara. Nah saudara, mungkin seringkali kita berpikir bahwa kita ini adalah bukan orang yang kaya, bukan orang yang banyak dikenal orang. Mungkin pada suatu hari atau suatu kesempatan kita pernah berpikir kita menjadi orang yang rendah diri, kita tidak pernah dikenal orang dan lain sebagainya. Saudara, saya bilang saudara jangan pernah memikirkan itu. Kita tidak perlu melakukan pengakuan dari orang, tapi mari kita belajar dari Rasul Paulus ini, saudara, bahwa dalam segala hal, dalam segala tantangan apapun, dia terus tetap berkarya, saudara-saudara. Nah saudara, mungkin saudara di dalam pelayanan saudara, mungkin di dalam masalah apapun, entah itu di keluarga atau di dalam pelayanan, saudara merasa jenuh, saudara merasa stagnan, seperti ini saja. Akhirnya saudara jenuh, saudara. Saya mau bilang bahwa ketika kita belajar lewat pelayanan
Rasul Paulus ini, saudara, andalkan Tuhan, saudara. Jadi ketika kita mulai berpikir, mulai ada kejenuhan di dalam setiap pelayanan kita, mari saudara, kita datang kepada Tuhan. Kita tilik hati kita tanya kepada Tuhan, dan kita minta semangat yang dari Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan tanpa putus asa, saudara, kita tetap berkarya untuk Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan yang akan membuktikan kita. Nah, saudara, di dalam perjalanan Rasul Paulus ini kita melihat bahwa bukan berarti Rasul Paulus tidak berkarya, walaupun dia tidak punya bukti tertulis. Tetapi saudara, apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dia banyak tantangan, dia tetap berkarya bagi Tuhan, sehingga buahnya muncul, saudara. Banyak orang yang ikut Rasul Paulus untuk menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan saudara, saya mau katakan bahwa suatu teladan yang dapat kita ambil dari Rasul Paulus ini adalah berkaryalah, sehingga dengan karya saudara-saudara akan menghasilkan buah. Dengan buah itu, maka kualitas kita, saudara, orang akan melihat sendiri dari hasil buah itu, sehingga kualitas kita dapat ditunjukkan oleh Tuhan, bukan dengan kemampuan kita sendiri. Dan di dalam perjalanan Rasul Paulus ini, walaupun Rasul Paulus banyak orang yang tadinya meragukan dia, tapi Paulus tetap semangat berkarya, dan dia mengandalkan Tuhan karena dia percaya bahwa dengan kuasa Tuhan, apapun yang dia lakukan, Tuhan pasti pimpin, dan Tuhan akan memberikan kualitas dengan buah-buah dari karya Rasul Paulus, karena ketekunan Paulus dengan karya-karyanya. Saudara, saya mau menutup dengan sebuah kesaksian, saudara, bahwa pada tanggal 9 April kemarin, pada saat di pagi hari, saya mengalami sesuatu yang terjadi yang sebelumnya tidak pernah terjadi pada hidup saya. Saya dibangunkan oleh Tuhan jam 5 pagi kurang, ketika saya mulai membuka mata saya di dalam tidur saya tiba-tiba menangis, saudara. Di dalam hati dan pikiran saya tidak ada perasaan untuk menangis, tetapi ketika itu saya menangis sendiri. Saya merasakan bahwa dari ujung kaki sampai kepala, saudara, itu ada perasaan merinding, dan saya mempunyai perasaan yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Saya mempunyai perasaan terharu dalam hadirat Tuhan. Saya menangis, kemudian saya dibawa ke sebuah doa, saudara. Pada saat Paskah kemarin, saya tiba-tiba dibawa untuk membuka dalam HP saya di grup panitia Paskah. Di situ di-share pokok-pokok doa, saudara. Dan saya mulai bangun pada saat saya dibawa untuk membawa doa di dalam pokok-pokok doa itu. Saya menangis terus, saudara. Saya menangis terus karena hadirat Tuhan yang sebelumnya tidak pernah saya rasakan di pagi hari itu, saudara, itu muncul dengan sendirinya. Dan saudara, saya menangis ketika berdoa, dan menangis itu muncul dengan sendirinya, saudara, karena saya tidak tahu hadirat Tuhan yang berada di dalam tubuh saya. Saya berdoa untuk setiap pokok-pokok doa yang sudah di-share oleh panitia doa, saudara, dalam Paskah. Dan saya mulai ingat teman-teman di gereja, dan tuh, saudara, saya dibawa ke satu pesan yang Tuhan pesankan terhadap saya dan teman-teman, saudara. Dalam hati dan pikiran saya dibawa ke sesuatu yang tidak pernah saya ingat, tidak pernah saya memikirkan kata-kata itu,
tapi Tuhan bersuara bahwa setialah terhadap perkara-perkara yang kecil, Tuhan akan menyediakan perkara-perkara yang besar kalau kita setia kepada Tuhan terhadap perkara-perkara yang kecil. Dan pesan itu tidak hanya ditujukan kepada saya, tetapi saya mulai ingat hal ini harus saya sampaikan kepada teman-teman, rekan-rekan gereja, saudara. Dan saya tidak tahu Tuhan nanti bekerja atau berkarya apa di gereja GSJA Kemendung maupun di Peniel, saya tidak tahu, tetapi saya percaya Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang besar, saudara, apabila kita setia terhadap perkara-perkara yang kecil. Terima kasih, saudara. Dengan teladan Rasul Paulus ini saya mengajak saudara, mari kita belajar bersama-sama untuk tetap bertekun, berkarya di dalam pelayanan kita kepada Tuhan Yesus, sehingga kita akan menghasilkan buah, sehingga Tuhan akan menunjukkan kualitas kita, dan kita yakin dan percaya banyak jiwa yang dibenangkan dengan pelayanan dan kerjasama kita semua sebagai jemaat yang setia kepada Tuhan, saudara. Terima kasih. Tetap berkaryalah dan tetap berbuahlah, maka Tuhan Yesus akan menyertai saudara dengan kuasa-Nya ketika kita tidak mampu, dan percaya bahwa sesuatu yang kita karyakan Tuhan yang akan menampakkan hasilnya. Terima kasih, saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan melalui firman-Mu Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga yang mengajarkan dan meneladani tentang pelayanan Rasul Paulus, Tuhan, yang terus berkarya, Tuhan, walaupun penuh tantangan, sehingga Tuhan menghasilkan buah, Tuhan, dan menunjukkan kualitas Tuhan dari Rasul Paulus. Tuhan, ajari kami untuk berteladan dengan pelayanan Rasul Paulus ini, saudara. Tuhan, dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai kami, Tuhan membimbing kami, dan Tuhan memberikan kuasa kepada kami. Terima kasih ya Bapa, ajari kami untuk dapat melakukan firman-Mu ini, bukan hanya teladan, tapi biarlah kami dapat melakukannya, Tuhan, dengan tanpa patah semangat, tetapi kami terus berkarya, Tuhan, di dalam setiap pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada saat hari ini, dan kami bersyukur Tuhan. Tuhan memberikan otorisasi, dan kami percaya Tuhan berkati pelayanan kami, Tuhan, sehingga apa yang sudah kami kerjakan Tuhan menyertai sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kami sudah bersyukur. Haleluya.